Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hovifah Dwi Nurmala, NPM 19130530062, nomor absen 18, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang salah satu karya sastra anak, yaitu cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Purbasari adalah anak dari Prabu Tapa Agung yang merupakan seorang raja dari kerajaan Pasir Batang. Prabu Tapa Agung memiliki 7 orang anak. 5 diantaranya yaitu Purba Dewata, Purba Kencana, Purba Endah, Purba Manik, dan Purba Luih. 5 anaknya sudah menikah dengan pangeran dan hidup di kerajaannya masing-masing. Sehingga di kerajaan Pasir Batang terdapat putri sulungnya yang bernama Purbalarang dan putri bungsunya yang bernama Purbasari. Pada suatu hari, Prabu Tapa Agung merasa tubuhnya sudah tua dan dia ingin menjadi petapa. Sehingga dia ingin memberikan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Prabu Tapa Agung memutuskan bahwa Purbasarilah yang akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Mendengar hal tersebut, Purbalarang marah dan tidak terima dengan keputusan yang dibuat oleh ayahandanya, yaitu Prabu Tapa Agung. Lalu Purbalarang mengajak tunangannya yaitu Indrajaya menemui nenek sihir di hutan untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir tersebut memberikan boreh atau cairan zat hitam yang terbuat dari tumbuhan. Nenek sihir itu berkata, "Berikan boreh ini kepada Purbasari." Setelah Purbalarang sampai di kerajaan Pasir Batang, dia memberikan boreh tersebut yang dicampurkan kepada minuman Purbasari. Purbasari meminum minuman tersebut hingga habis. Namun, tiba-tiba muncullah bintik-bintik hitam di seluruh tubuh Purbasari. Hal tersebut dimanfaatkan secara baik oleh Purbalarang. Purbalarang menghasut ayahandanya untuk mengusir Purbasari dari kerajaan Pasir Batang dan menjadikannya dia ratu di kerajaan Pasir Batang tersebut. Prabu Tapa Agung terhasut oleh rayuan yang diberikan oleh Purbalarang dan mengasingkan Purbasari ke hutan. Di Kayangan juga terjadi masalah. Masalahnya adalah Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari yang ada di Kayangan. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang cantiknya sepadan dengan ibunya, yaitu Sunan Ambu. Sunan Ambu mendengarnya lalu memberikan persyaratan kepada Guruminda. "Wahai Guruminda, apabila engkau ingin menikah dengan perempuan yang cantiknya sepadan denganku, engkau harus berubah wujud menjadi monyet dan turun ke bumi. Dan monyet tersebut bernama Lutung Kasarung." Pangeran Guruminda menyanggupi semua syarat yang diberikan oleh ibunya, yaitu Sunan Ambu, untuk pergi dan menyamar sebagai monyet bernama Lutung Kasarung. Lutung Kasarung mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh Purbalarang saat menjadi ratu di Pasir Batang. Ketika Lutung Kasarung mendengar bahwa Purbasari mencari hewan kurban, dia membiarkan dirinya tertangkap oleh orang suruhan Purbalarang. Namun, saat hendak disembelih, tiba-tiba Lutung Kasarung mengamuk dan membuat keresahan di kerajaan Pasir Batang. Melihat hal tersebut, Purbalarang meminta kepada Uwak Batara untuk menangkap dan membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Saat tiba di hutan, Uwak Batara sudah mengetahui
bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan yang biasa, sehingga dia berpesan kepada Lutung Kasarung, "Lutung, di depanmu ini adalah seorang putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hatinya dan seharusnya menjadi seorang ratu di kerajaan Pasir Batang. Namun, karena kekuatan jahatlah dia tersingkir dan diasingkan di hutan ini. Maka jagalah baik putri ini." Lalu Lutung Kasarung mengangguk, tanda dia mengerti. Saat itulah Lutung Kasarung dan Purbasari saling jatuh cinta dan menyayangi. Pada suatu ketika, tanpa diketahui oleh Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada para dewa untuk dibuatkan sebuah telaga yang indah, jernih, dan bersih. Setelah telaga tersebut jadi, Lutung Kasarung meminta kepada Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Lalu Purbasari memenuhi permintaan Lutung Kasarung untuk mandi di telaga tersebut. Tiba-tiba setelah Purbasari mandi, semua bintik hitam yang ada di seluruh tubuhnya hilang dan kecantikan Purbasari telah kembali. Hal tersebut didengar oleh Purbararang. Purbararang khawatir apabila kecantikan Purbasari telah kembali, maka tahta kerajaan akan dikembalikan kepada Purbasari. Hal tersebut membuat Purbararang membuat sebuah tantangan, yaitu panjang rambut. Purbararang menemui Purbasari. Dia menantang Purbasari untuk panjang rambut. Setelah mengetahui bahwa tantangan tersebut dimenangkan oleh Purbasari, Purbararang merasa tidak puas dan membuat tantangan baru dengan mengumpulkan seluruh warga kerajaan Pasir Batang. Tantangan tersebut adalah adu ketampanan tunangan. Purbararang merasa sangat yakin bahwa dirinya lah yang akan memenangkan tantangan tersebut, karena Purbararang mengetahui Purbasari hanya memiliki pasangan seekor monyet. Lalu Purbararang berkata kepada Purbasari, "Wahai Purbasari, Indrajaya adalah tunanganku. Maka tunjukkanlah tunanganmu kepada seluruh warga kerajaan Pasir Batang ini." Dengan lantangnya, Purbasari mengatakan bahwa Lutung Kasarung adalah tunangannya. Purbararang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Namun tiba-tiba Lutung Kasarung bertapa dan memohon kepada para dewa untuk dirubah menjadi wujud aslinya, yaitu Pangeran Guruminda. Semua warga dan Purbararang terperangah. Tiba-tiba Lutung Kasarung berubah menjadi sosok seorang Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Maka tantangan tersebut dimenangkan oleh Purbasari, dan dengan lantangnya Pangeran Guruminda berkata bahwa ratu di kerajaan Pasir Batang adalah Purbasari. Lalu Purbararang memohon ampun dan memohon maaf kepada Purbasari atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Dengan lembut hatinya dan baik tutur katanya, Purbasari memaafkan semua kesalahan kakak sulungnya dan mereka hidup damai. Pesan dari cerita Lutung Kasarung adalah selalulah berbuat baik dimanapun kita berada, karena kebaikan akan selalu menang untuk melawan keburukan. Sekian cerita rakyat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.